Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Coba jujur, siapa di sini yang setiap pagi langsung minum air putih dengan bangga sambil bilang, ini gaya hidup sehatku? Eits, hati-hati dulu. Karena ternyata, tidak semua cara minum air itu menyehatkan. Bahkan bisa jadi, selama ini kita merasa sedang menjaga tubuh. Padahal tanpa sadar, kita sedang menghancurkan ginjal kita pelan-pelan. Bayangin ya, bangun tidur, tubuh kita dalam kondisi dehidrasi setelah berjam-jam tidak mendapat cairan. Ginjal sedang bekerja ekstra menyaring racun. Tapi bukannya menolong, kita malah melakukan kebiasaan yang bikin ginjal kaget, stres, dan kelelahan. Bahkan ada yang langsung minum air es, minum kebanyakan sekaligus, atau langsung hajar kopi tanpa memberi kesempatan ginjal bernafas. Kalau Anda ingin punya ginjal yang kuat sampai tua, tonton video ini sampai akhir. Karena saya akan bongkar 7 kesalahan minum air di pagi hari yang diam-diam jadi penyebab rusaknya ginjal. Tangan menunjuk kanan, tapi sebelum lanjut, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya sekarang juga, biar Anda selalu jadi orang pertama yang dapat ilmu kesehatan penting seperti ini. 1. Kesalahan minum air terlalu banyak sekaligus di pagi hari. Banyak orang bangun tidur lalu langsung menenggak 1 botol besar air putih sekaligus sambil berkata, biar cepat bersih dalam. Tapi kenyataannya, kebiasaan ini bukan membersihkan tubuh, melainkan membuat ginjal terkejut dan bekerja ekstra keras. Setelah semalaman tubuh tidak mendapat cairan, kondisi ginjal sebenarnya masih dalam posisi pemanasan. Tiba-tiba diberi 1 liter air sekaligus. Ibarat mesin yang baru dinyalakan langsung disuruh lari secepat mungkin. Apa yang terjadi? Kelelahan dini. Ginjal dipaksa menyaring air dalam jumlah besar secara mendadak, padahal ia belum siap. Akibatnya, sebagian air tidak diserap dengan baik, malah terbuang sia-sia lewat urin tanpa memberi manfaat yang maksimal. Bahkan menurut beberapa ahli kesehatan, kebiasaan ini bisa menyebabkan hiponatremia, kondisi di mana kadar natrium dalam darah menurun karena terlalu banyak air masuk dalam waktu singkat. Gejalanya mulai dari pusing, mual, lemas, hingga dalam kasus ekstrim bisa menyebabkan kejang. Maka dari itu, cara yang benar adalah minum perlahan, sedikit demi sedikit. Mulailah dengan 2-3 teguk pertama. Tahan sebentar, biarkan tubuh mengenali airnya. Setelah itu baru lanjutkan secara bertahap. Idealnya minum pagi tidak langsung sekali tuang, tapi dibagi dalam beberapa kali tegukan selama 10 menit. Ingat, tujuan minum air pagi adalah menghidrasi dengan lembut, bukan membanjiri tubuh secara mendadak. Jadi mulai sekarang, jangan minum seperti orang lomba minum es teh di warung, tapi minumlah seperti orang yang benar-benar sayang pada ginjalnya. 2. Minum air yang terlalu dingin di pagi hari. Banyak orang suka membuka hari dengan segelas air es karena rasanya lebih segar dan bikin melek. Padahal, minum air dingin di pagi hari justru bisa memperlambat kerja tubuh dan memberi beban tambahan untuk ginjal. Kenapa? Karena setelah bangun tidur, suhu tubuh kita masih hangat dan organ sedang dalam mode pemulihan. Ketika air dingin masuk, tubuh akan mengeluarkan energi ekstra hanya untuk menyesuaikan suhu air tersebut. Akibatnya proses penyerapan cairan jadi lebih lambat. Air yang seharusnya langsung digunakan untuk menghidrasi malah tertahan lebih lama di lambung. Belum lagi efeknya pada pembuluh darah. Air dingin bisa menyebabkan pembuluh darah mengecil, vasokonstriksi, sehingga aliran darah ke ginjal menurun. Jika dilakukan terus-menerus, ginjal bisa kekurangan pasokan darah dan tidak bisa menyaring racun seefisien biasanya. Inilah yang membuat sebagian orang merasa nyeri pinggang atau perut kembung setelah minum air dingin di pagi hari. Selain itu, minum air es saat perut kosong bisa memicu asam lambung naik atau bahkan membuat pencernaan jadi lambat. Jadi bukan hanya ginjal yang terbebani, tapi sistem pencernaan juga ikut terganggu. Lalu apa solusinya? Mulailah biasakan minum air hangat atau air suhu ruang di pagi hari. Air hangat membantu melancarkan peredaran darah, melebarkan pembuluh, dan mempercepat proses detoksifikasi tubuh. Bahkan di pengobatan Tiongkok dan Ayurveda, air hangat pagi hari dianggap sebagai obat paling murah tapi paling kuat. Ingat, tubuh kita bukan freezer. Ginjal bukan mesin es batu. Jadi kalau ingin ginjal bekerja dengan nyaman, beri ia air yang bersahabat, bukan yang membuatnya kaget. 3. Minum air langsung dari keran atau galon tanpa memastikan kebersihannya. Banyak orang merasa aman minum air karena sudah bening dan tidak berbau.
Padahal, air yang terlihat bersih belum tentu benar-benar bebas dari bahaya. Terutama jika diminum pagi-pagi dalam kondisi perut kosong. Saat itu racun lebih cepat diserap langsung ke dalam darah dan menuju ginjal. Air dari keran bisa saja mengandung klorin, karat pipa, mikroplastik, bakteri E. coli, atau bahkan sisa pestisida jika sumber airnya berasal dari tanah yang tercemar. Begitu pula dengan air galon isi ulang murah yang tidak terjamin kebersihannya. Ada yang hanya dicuci asal-asalan dan diisi ulang tanpa filtrasi yang layak. Akhirnya yang masuk bukan hanya H2O, tapi juga bonus kuman dan logam berat yang pelan-pelan menumpuk di ginjal. Bayangkan ginjal seperti saringan. Kalau setiap hari harus menyaring zat asing yang tidak seharusnya masuk, lama-kelamaan filternya akan menebal dan menyempit. Itulah awal mula masalah seperti batu ginjal, infeksi saluran kemih, hingga penurunan fungsi ginjal permanen. Apalagi kalau diminum pagi hari, saat tubuh belum mendapatkan makanan apapun sebagai pelapis lambung. Otomatis semua zat asing masuk tanpa hambatan, langsung ke sistem penyaringan ginjal. Solusinya? Gunakan air matang yang benar-benar direbus hingga mendidih, bukan hanya hangat. Jika menggunakan galon, pilih brand terpercaya, hindari yang harga terlalu murah tapi tanpa jaminan kebersihan. Kalau memungkinkan, gunakan filter air rumahan agar lebih aman. Ingat, air adalah sumber kehidupan, tapi bisa jadi sumber penyakit kalau kita ceroboh. Jangan sampai niat sehat malah jadi penyebab sakit hanya karena asal pilih air minum. 4. Minum air putih tapi langsung diikuti kopi atau teh. Banyak dari kita bangun tidur lalu minum air putih hanya sebagai formalitas. Setelah itu langsung disusul dengan kopi atau teh panas. Alasannya sederhana, biar melek. Tapi tahukah Anda, kebiasaan ini sebenarnya seperti memberi air ke tubuh lalu langsung disedot kembali sampai habis? Kopi dan teh mengandung kafein, zat yang bersifat diuretik, artinya memicu tubuh mengeluarkan cairan lebih banyak melalui urin. Jadi meskipun Anda sudah minum air putih terlebih dahulu, begitu kafein masuk, efeknya seperti tubuh dipaksa buang air terus-menerus, bahkan sebelum cairannya sempat diserap dengan baik. Akibatnya ginjal bekerja 2 kali lipat, menyerap, lalu membuang kembali dalam waktu singkat. Belum lagi kalau kopinya kental, manis, atau ditambah krimer, itu bukan hanya menarik cairan keluar dari tubuh, tapi juga menambah beban gula dan lemak ke ginjal. Kalau dilakukan setiap hari, bisa menyebabkan dehidrasi ringan kronis, bahkan memicu batu ginjal dan peradangan saluran kemih. Apakah berarti kopi dan teh dilarang? Tidak. Tapi yang keliru adalah waktunya. Tubuh butuh waktu untuk menyerap air putih terlebih dahulu sebelum diberi zat lain. Idealnya, minum air putih dulu 250-500 ml. Tunggu minimal 20-30 menit. Setelah itu baru boleh minum kopi atau teh. Dengan begitu, air putih sempat diserap dengan maksimal, darah sudah terhidrasi, dan ginjal dalam kondisi siap sebelum menerima tugas tambahan. Ingat, kopi itu teman. Tapi jangan jadikan dia raja yang langsung menguasai tubuh kita sejak pagi. Biarkan air putih yang jadi prioritas pertama, baru setelah itu kopi menyusul dengan sopan. 5. Minum air sambil berdiri atau terburu-buru. Kedengarannya sepele ya? Tapi ternyata, cara kita minum air, apakah sambil berdiri atau duduk, sangat berpengaruh pada kesehatan ginjal dan sistem pencernaan. Banyak orang minum air dengan cara, asal masuk, saja. Entah sambil berjalan, sambil pakai sepatu, bahkan sambil berlari ke kamar mandi. Padahal, ketika kita minum dalam posisi berdiri atau terburu-buru, air akan langsung turun ke perut dengan sangat cepat tanpa disaring perlahan oleh organ tubuh. Alhasil, penyerapan tidak maksimal, dan ginjal harus bekerja lebih keras menyaring air yang masuk secara mendadak. Berbeda jika kita minum sambil duduk dan perlahan. Posisi duduk membuat tubuh lebih rileks, pencernaan terbuka, aliran air lebih stabil, dan ginjal bisa menyerap cairan dengan ritme yang wajar. Dalam ilmu kesehatan timur seperti Ayurveda dan pengobatan Tiongkok, minum sambil duduk dipercaya membantu menyelaraskan energi tubuh dan meningkatkan fungsi penyaringan ginjal. Selain itu, minum terlalu cepat juga membuat sebagian orang mengalami kembung atau nyeri perut, karena udara ikut tertelan bersama air. Ada juga yang merasa sering buang air kecil setelah minum terlalu cepat, padahal itu pertanda bahwa air tidak benar-benar diserap tubuh, hanya lewat saja. Jadi mulai sekarang, ubah kebiasaan minum Anda. Tanda centang putih tebal duduk dengan nyaman. Tanda centang putih tebal minum perlahan, teguk demi teguk.
Tanda centang putih tebal, rasakan setiap aliran air masuk ke tubuh dengan kesadaran. Ingat, minum air bukan sekadar kegiatan teknis. Ini adalah ritual penting untuk menyehatkan ginjal. Jangan lakukan dengan tergesa-gesa seperti sedang lomba, tapi lakukan dengan rasa syukur seolah berkata pada tubuh, "Ini hadiah untukmu, terimalah dengan tenang." 6. Minum air terlalu sedikit di pagi hari. Kalau di bagian sebelumnya kita bahas orang yang minum air terlalu banyak sekaligus, kali ini yang tidak kalah berbahayanya adalah mereka yang minum air terlalu sedikit di pagi hari. Bahkan banyak yang hanya minum seteguk kecil lalu langsung beraktivitas seharian. Padahal setelah tidur 6-8 jam, tubuh mengalami dehidrasi alami. Selama kita tidur, tubuh tetap bekerja. Organ terus menyaring darah, sel-sel melakukan regenerasi, dan ginjal terus membuang racun dalam bentuk urin. Itulah kenapa urin pertama di pagi hari warnanya lebih pekat, tanda tubuh kekurangan cairan. Nah, kalau setelah bangun kita hanya minum sedikit air, ginjal tidak mendapatkan pasokan cairan yang cukup untuk membersihkan sisa racun yang sudah menumpuk semalaman. Akibatnya, racun tetap mengendap dan ginjal bekerja lebih berat sepanjang hari. Gejala paling sering dari kekurangan air di pagi hari antara lain: kepala terasa berat atau pusing ringan, mulut kering dan napas tidak segar, jantung berdebar saat bergerak sedikit, urin berwarna kuning gelap, tubuh terasa lemas meskipun sudah tidur cukup. Solusinya? Berikan ginjal hadiah pagi berupa air yang cukup, bukan cuma formalitas. Idealnya minum 250-500 ml di pagi hari, bisa dibagi dalam beberapa tegukan. Tidak perlu langsung banyak sekaligus, tapi cukup untuk membangunkan organ tubuh secara bertahap. Ingat, tubuh kita seperti tanaman. Kalau tidak disiram di pagi hari, lama-lama akan layu. Dan jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus adalah tanda tubuh sudah terlambat meminta tolong. 7. Minum air tapi dicampur gula, sirup, atau perasa instan. Kesalahan terakhir yang paling sering terjadi tanpa disadari adalah minum air putih yang dimodifikasi. Banyak orang merasa lebih semangat kalau minumnya bukan air tawar biasa, tapi air yang sudah dicampur sirup, madu berlebihan, minuman rasa buah instan, atau bahkan air kelapa kemasan. Padahal, meskipun terlihat sehat, kenyataannya itu bukan lagi air murni, tapi beban tambahan untuk ginjal. Ketika gula atau perasa masuk ke dalam air, tubuh tidak lagi memperlakukan cairan itu sebagai hidration murni, tetapi sebagai zat gizi bercampur zat asing yang harus diproses dan disaring terlebih dahulu. Ginjal yang seharusnya hanya menerima air bersih untuk menyiram tubuh malah dipaksa menyaring gula, pengawet, dan bahan kimia tambahan. Apalagi kalau dikonsumsi pagi-pagi saat perut kosong, di mana penyerapan sedang sangat cepat. Gula langsung masuk ke darah dan membuat lonjakan glukosa mendadak, yang bukan hanya membebani pankreas, tapi juga meningkatkan risiko diabetes, obesitas, dan kerusakan pembuluh darah ginjal. Parahnya lagi, sebagian orang merasa minum sirup atau minuman rasa buah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan air harian. Padahal minuman manis justru membuat tubuh semakin haus, karena gula menarik cairan keluar dari sel tubuh. Jadi bagaimana caranya jika ingin minum air yang lebih berasa? Mau minum madu? 1 sendok kecil saja dicampur air hangat. Jangan berlebihan. Mau sensasi segar? Cukup tambahkan irisan lemon atau daun mint segar tanpa gula. Hindari total sirup kemasan, minuman instan rasa buah, atau air mineral manis. Ingat, air putih itu sudah sempurna sejak diciptakan. Tidak perlu ditambah ini itu. Kalau ingin ginjal tetap kuat sampai usia tua, belajarlah mencintai rasa air putih apa adanya. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah tahu bahwa minum air bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal cara. Kadang kita merasa sudah hidup sehat, padahal tanpa sadar melakukan kebiasaan kecil yang justru membebani ginjal setiap hari. Mulai dari minum terlalu banyak sekaligus, minum air es, asal minum dari keran, langsung hajar kopi, sampai menenggak minuman manis di pagi hari. Semuanya kelihatan sepele, tapi dampaknya bisa serius jika dibiarkan bertahun-tahun. Kalau Anda sayang ginjal Anda, mulailah perbaiki kebiasaan minum Anda mulai besok pagi. Bangun tidur, tarik napas, duduk dengan tenang, lalu minum air putih perlahan dengan penuh kesadaran. Sederhana, tapi itulah investasi kesehatan jangka panjang. Sebelum video ini berakhir, tulis di komentar, kesalahan nomor berapa yang sering Anda lakukan? Biar kita saling ingatkan.
Tangan menunjuk kanan jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan. Tangan menunjuk kanan subscribe biar nggak ketinggalan ilmu kesehatan bermanfaat seperti ini. Tangan menunjuk kanan dan share ke teman atau keluarga yang kamu sayangi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga ginjalmu, jaga hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.